Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Ya, jadi mumpung masih ada kesempatan dimanfaatkan sebanyak mungkin lagi obrol besar ini ya. Obrol besar pahalanya kan gitu ya. Seperti biasa kami Baik. temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubuno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman. Semoga semuanya lancar Iya, ibadah insya Allah. Ramadannya. Insya Allah lancar bulan Ramadannya dan yang mulai itikaf, selamat menjalankan itikaf ya karena ini kan sudah 10 hari terakhir. Betul. Baik, Mhm. seperti biasa kita akan ngobrolin topik-topik aktual baik di dalam maupun luar negeri. Tapi kalau kita Mhm. bicara soal perkembangan di di Timur Tengah ya di Iran Mhm. khususnya tentu kita akan bicara juga dengan apa dampaknya terhadap terhadap perekonomian di dalam negeri terutama ya kan kalau kita kan dampaknya bukan dampak perang ya yang dampak perang itu kan Betul. negara-negara di sekitar Iran yang jadi serius. Mhm. Nah, perkembangan terbaru harga minyak itu sudah mulai turun ya Mbak Agi ya, tapi meskipun ini masih bisa belum diprediksi seperti apa ya, ini fluktuatif lah ya. Mhm. Sangat-sangat fluktuatif. Ini tergantung dari sikap mereka yang sedang berperang. Hmm, Gitu kan Mas Hersu ya. ya. Jadi karena Trump itu menelpon lebih dulu Putin begitu yang kabarnya pembicaraan itu berlangsung selama 1 jam dan di mana kerangka untuk perdamaian antara Amerika dan Israel dengan Iran itu mulai dibicarakan. Yang kita tahu juga Trump ini juga pasti tahu begitu dan semuanya juga sudah pasti menduga ini kan memang Rusia, Cina, dan Korea Utara itu mendukung penuh Iran Ya. gitu ya, Dan walaupun dan tidak terlihat. kelihatannya memang kalau soal nanti jadi juru damai, profilnya Putin dan Rusia itu pasti jauh lebih kuat lah dibandingkan Indonesia ya, karena dia juga punya pengaruh yang sangat kuat terhadap Iran dan juga punya bargaining power dengan Amerika kan Mbak Agi ya. Iya, betul. Dan juga kemudian Trump yang sudah mengatakan akan mempertimbangkan untuk melunakkan sanksi atau embargonya terhadap apa produksi minyak dan gas dari Rusia Hmm. itu juga mempengaruhi harga dari minyak saat ini yang dimana eh, terlihat turun sekitar 10 sampai 11% gitu ya kalau hitung-hitungan dari banyak media. Jadi turun sekitar 90 bahkan ada yang sampai 87 dolar per barel begitu. Jadi tapi kita tidak tahu nantinya akan seperti apa karena Hmm. sejauh ini Iran sendiri sepertinya sudah marah betul dan dia mengatakan ini mereka siap untuk peperangan ini berlangsung lama. Apalagi kalau saya melihat banyak sekali prediksi dan juga para pengamat baik dari dalam, terutama yang pengamat internasional, bahkan dari Amerika sendiri, mereka mengatakan bahwa sebetulnya lebih siap berperang itu Iran ketimbang Amerika. Hmm. Iran dikatakan memiliki amunisi yang komplit, begitu mereka sudah menimbun amunisi sejak lama, bahkan jika perang ini berlangsung selama 6 jam, maka mereka sangat siap. Sementara enam Amerika enam bulan sendiri bukan 6 jam kali ya Mbak. maaf, selama 6 bulan Ya itu ini siap sekarang hari begitu ini ya. udah masuk ke berapa ke 12 ya, hari ke-12 ya sekarang hari ini ya. Iya, Hmm. 12 13 ya, karena Ya, kalau tanggal dua puluh kita delapan lihat kan serangan pengeboman kan. 28 ya. Nah, ya, Mhm. sekarang kan tanggal 11 berarti 12 hari Tanggal masuk. 11 ya, Ya. betul. Mhm. Jadi artinya Jadi udah masuki hampir 2 pekan lah ya ini jadi. hampir 2 pekan dan ini setiap setiap harinya kebobolan berapa untuk biaya perang ini begitu. Jadi Iran memiliki strategi untuk dia bukan bukan strategi untuk sekonyong-konyong menang begitu ya, tapi strategi bertahan di mana Ya. membuat Amerika itu kehabisan duit, Ya, ini Kak. kehabisan biaya Kalau perang dan mengacu perang konvensional ini kan kayak perang gerilya gitu ya, Mbak Agi. Jadi ya kalau perang gerilya itu melelahkan. ya melelahkan Betul. karena dia hit and run dan ini eh, biasanya dalam jumlah yang lebih kecil berhadapan dengan pasukan yang sangat besar dan tentu kan dia karena dia bertarung di dalam rumahnya sendiri. Jadi secara mobilisasinya tidak sesulit atau semahal yang dilakukan oleh Amerika. Sementara Amerika kan melakukan perangnya jauh dari rumahnya. Jadi tentu mobilisasinya sangat mahal dan kemudian kita tahu kan motivasinya saya kira ya pasukan Amerika jelas berbeda dengan pasukan Iran gitu yang satunya berpikir mati syahid, yang satunya ya banyak persoalan mereka bisa mempertanyakan mengapa mereka harus melakukan perang untuk yang bukan itu kepentingan Amerika lebih pada kepentingan Israel kan seperti itu sebenarnya. Jadi ya kalau orang selalu banyak ngomong bahwa
Amerika pasti akan mengulang apa yang terjadi di Vietnam dan terjadi di Afghanistan. Dia bisa memenangkan pertempuran, gitu ya. Tetapi dia kalah dalam peperangan. Itu yang sebenarnya dan akhir itu kan peperangan bukan pertempuran gitu. Kalau pertempuran itu kan sporadis ya Mbak Agi ya. Ya, ya betul. Tapi Amerika, mengapa dia merasa percaya diri akan memenangkan ini hanya dalam beberapa hari saja? Karena dia memiliki banyak pangkalan militer hampir di semua negara Timur Tengah dan juga di Eropa. Dan ternyata eh, yang di Timur Tengah itu kemudian ada balasan begitu ya, juga dikirim Jadi rudal oleh sasaran, Iran. ya jadi sasaran. Sementara yang di Eropa juga menolak dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika sebagai pangkalan untuk menyerang Iran. Jadi ini memang boncos habis karena tidak mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutu tradisionalnya selama ini yang tergabung dalam NATO. Jadi ini betul-betul di luar prediksi ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Iran dia akan memboncoskan Trump karena untuk apa mendelegitimasi posisi Trump di dalam negerinya sendiri karena sekarang ini sudah banyak sekali demo-demo dari dalam negeri yang mereka dalam keadaan krisis ekonomi seperti ini di Amerika ekonominya pun turun. Untuk apa membiayai perang yang tidak jelas seperti ini? Sehingga kemudian yang diinginkan oleh Iran strateginya adalah untuk menurunkan kepercayaan Trump dari dalam Ya, negeri Amerika ya, sendiri oleh rakyat. Apalagi ya. akan ada pemilihan sela begitu bulan September kalau tidak salah. Nah, itu menjadi apa alasan juga. Jadi strategi Iran ini rupanya membuat Trump ya kalang kabut ya Mas Hersu. Dia menelpon Putin terlebih dahulu dan kemudian dia juga mengatakan akan mengakhiri perang. Tapi hari demi hari sering berubah. Trump ini hari ini mengatakan ya akan segera mengakhiri perang, tapi besoknya dia mengatakan bahwa siap untuk membom lagi begitu dengan yang lebih besar lagi. Apalagi sekarang sudah ada bukti-bukti bahwa ternyata ada yang tadinya sekitar 150-165 terakhir angkanya 175 anak-anak sekolah di Iran itu salah satu sekolah itu kan dibom oleh Amerika dan kemudian dikatakan 175 korbannya anak-anak usia 17 sampai 12 tahun yang itu kemudian membuat marah dunia. Jadi kemarahan kepada Trump ini makin hari makin menjadi. Tapi ada satu Mas Hersu eh, isu yang sekarang sedang berkembang yang ini berkenaan dengan Indonesia yaitu ada 4 kapal tanker dari milik Pertamina yang tadinya diketahui berada di Timur Tengah dan dalam posisi apa namanya dalam posisi mengangkut begitu ya Hmm. mengangkut BBM dari sana minyak minyak mentah dan kemudian yang dua ini terjebak di Selat Hormuz Hmm. yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro nama dari kapal tanker tersebut. Nah, ini yang sekarang sedang ramai, sedang viral begitu dan Indonesia sedang mengupayakan negosiasi. Kata Bahlil sih semoga bisa segera selesai. Tapi kalau melihat persyaratan dari Iran yang Ya. dikatakan bahwa akan membebaskan negara melewati negara-negara melewati Selat Hormuz seandainya mereka mengusir duta besar Amerika dan duta besar Israel dari negara Ya, mereka masing-masing. itu iya. Kalau Indonesia bisa ngusir Israel karena memang nggak ada. Tapi ngusir Amerika itu rasanya not maybe ya kata orang Jogja ya, nggak mungkin. Ya. Jadi itu persyaratan Nggak yang mungkin ya, orang persyaratan itu iya. salah satu persyaratan BOP, Ya, salah satu persyaratan iya. apa tarif begitu kan bahwa semua Mm. kebijakan Amerika kita akan mengikuti begitu. Iya. Jadi kita Mm. sebenarnya sudah bukan negara yang bebas lagi, bebas dan aktif untuk menentukan kebijakan kita sendiri, Iya, kebijakan iya. luar negeri. Ya, jadi makanya nggak mungkin persyaratan itu kan begitu. Tapi tentu saja ya ini kepandaian Pak negosiator ya kalau dalam hal semacam ini gitu. Iya, 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 betul. Dan kemudian suara di dalam negeri ya, Hmm. yang menginginkan agar Prabowo keluar dari Board of Peace itu semakin kencang, Mas Hersu. Eh, yang terakhir juga sebelumnya ada UGM, terus kemudian Aliansi Mahasiswa UI, dan Dari banyak lagi UII begitu juga, yang UI suara. Universitas Islam Indonesia Dari Jogja juga. UII, Ya. betul. Tidak Jadi, hanya soal keluar dari BOP, tapi mengkritisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, gitu. Dan ya kita lihat Indonesia sedang kalang kabut lah saat ini ya Mas ya Hersu, kan walaupun sebenarnya berusaha soal untuk ya soal BOP ini kan sebenarnya sudah di hold oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi yang cukup menarik itu adalah soal simpang siurnya sebenarnya sikap dari pemerintah Indonesia itu karena
Mhm. Kita ingat ya waktu pertemuan dengan Majelis Ulama, bukan Majelis Ulama, dengan para ulama dan pesantren-pesantren pada waktu itu yang berlangsung di istana, itu kan yang jadi juru bicara itu justru malah Nusron Wahid, dan apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid itu tidak menggambarkan situasi sesungguhnya dari pernyataannya Pak Prabowo, karena pada saat itu sebenarnya pada pagi harinya malah bahkan itu sebelum pertemuan itu eh, Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa mereka menghold ya pembicaraan itu kan begitu. Sementara kemudian Pak Prabowo sendiri dari pengakuan beberapa para ulama yang hadir yang berbicara dengan saya menyatakan bahwa Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa siap siap saat kalau memang dia memang harus keluar keluar gitu dah. Bahkan kalau toh dia misalnya tidak mendapat persetujuan dari negara-negara lain, negara-negara Islam D8 yang ada di situ, termasuk Turki dan sebagainya, itu Indonesia akan keluar. Itu penjelasan dari Pak Prabowo yang selama 3 jam kepada para ulama itu gitu. Tapi kenapa Nusron menyatakan bahwa betul kita juga semua sudah sepakat menerima BOP juga, itu yang makanya saya bilang ada yang miss. Padahal pada waktu itu dia didampingi oleh Prasetyo, Menteri Sesnek kan begitu. Jadi harusnya kan kalau memang tidak seperti itu Menteri Sesnek yang meluruskan itu yang di Indonesia menurut saya ada persoalan komunikasinya juga yang nggak bagus. Jadi yang citra yang ada adalah Pak Prabowo yang kemudian sampai kepada publik Pak Prabowo bersikeras untuk tetap berada dalam board office, padahal sudah di hold kan gitu. Iya, kalau saya sih masih agak skeptis ya, apakah betul-betul di hold? Kita mungkin perlu menunggu hingga April, karena janjinya April itulah akan memberangkatkan pasukan TNI ke Gaza, begitu kan? Walaupun hanya secara bertahap, dari janji 8.000 itu dengan ongkos 1 miliar dolar Amerika yang ternyata tidak diberikan secara tunai kepada BOP, tapi merupakan biaya dari pemberangkatan Ya, 8.000 pasukan kita itu. Nah, kita tunggu. Tentunya kalau berangkat April, sekarang ini sudah ada persiapan. Tapi persiapan pun mungkin kalau seandainya memang jadi berangkat, tidak akan terlalu terbuka begitu ya. Dan sekarang memang masih simpang siur. Keputusannya mungkin kita akan melihat jadi nggak kita mengirimkan itu begitu ya Mas Hersu. Karena eh, apa eh, tentangan dari dalam negeri itu iya, seharusnya memang benar. Dan sangat, sekeliling Prabowo, seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi, mencerminkan memang ada penjilat-penjilat sejati di sekitar Prabowo yang hanya mereka mengetahui bahwa Prabowo begitu ingin masuk ke BOP, entah atas saran siapa itu dipertanyakan ya oleh Dino Patijalal, siapa sih yang nyaranin ini begitu, siapa yang memberi nasihat ini begitu. Nah, eh, dan kita bisa tahu dengan lingkaran circle-nya Prabowo, kita bisa menebak walaupun kita tidak bisa katakan karena kita tidak bisa memvalidasi, belum bisa memvalidasi itu, tapi yang jelas ya, di sekitar Prabowo seperti kata Mas Hersu memang tidak kompak gitu. Ada yang jilatnya benar-benar, ada yang kemudian memang ya eh, atau mungkin juga ilmunya nggak nyampe begitu ya, wawasannya nggak sampai karena mereka banyak juga yang tidak memiliki jejak di birokrasi, tidak memiliki jejak sebagai praktisi, tapi kemudian tiba-tiba diangkat menjadi menteri ini, menteri itu, apalagi wakil diplomasi menteri dan internasional Mbak, lebih sebagainya. lebih parah lagi. Betul. Hmm. Iya, parah Ya, lagi tidak memiliki jejak untuk diplomasi internasional sebagai ya, negosiator dan sebagainya, tapi langsung apa ya, bahkan terlihat terbata-bata begitu komunikasinya. ya, Ini yang menyebabkan apa yang mungkin yang diinginkan oleh Prabowo itu tidak sampai kepada masyarakat. itu dia. Makanya banyak sekali yang saya juga terheran-heran karena kan kalau kita runut ngomong BOP itu kan sebelumnya ketika pertemuan dengan para mantan presiden, wakil presiden, dan kemudian mantan Menlu, Pak eh, Pak Hasan Wirayuda menyatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi dengan berkonsultasi dengan 7 negara lain anggota D8 itu. D8 ini negara-negara Islam ya yang sebenarnya ini tadinya sekretariat di Istanbul ini pusatnya kan gitu. Tapi yang aneh kemudian tuh Pak JK sendiri menyatakan dalam pertemuan itu sama sekali nggak dibicarakan soal BOP Iya, gitu. Itu betul. yang jadi agak aneh. Bahkan memang ada sempat ada pernyataan dari Pak Alwi Shihab yang meminta agar kita untuk memberikan menyampaikan sikap kita terhadap Iran kan itu yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala kan jadinya. Mhm. Jadi selalu informasi yang sampai itu kan simpang siur gitu dan Iya. harusnya hal-hal semacam itu di dalam kendali istana apalagi kemarin terbaru saya melihat foto itu
dalam rapat terbatas di Hambalang itu ternyata mantan kepala kantor komunikasi presiden dia siapa namanya Hasan Asbi itu diundang lagi hadir di situ gitu. Jadi apa kemudian kan netizen juga rame. Ini dalam rangka apa dia diundang ke seperti seperti itu kan gitu. Karena selama ini ketika dia menjabat sebagai PCO kan juga nggak difungsikan sama sekali kan gitu. Dan orang melihat itu bagian dari dia representasi dari Jokowi kan itu yang makanya rame banget di media sosial. Iya, saya rasa dalam hal ini dia berlaku sebagai buzzer besar ya, karena dia kan sangat aktif di akunnya, Mm-mm. begitu membuat narasi-narasi, begitu juga di sebagai undangan juga di akun-akun yang lain, gitu di YouTube terutama, dan lumayan mendapatkan perhatian dari netizen, gitu Mas Hersu. Jadi barangkali dalam hal ini tugas dari Hasan Nasbi itu adalah sebagai komunikator kepada masyarakat, kepada yang diinginkan gitu oleh oleh Mm-mm. pemerintah. Karena kalau kita melihat, walaupun berusaha menjadi komunikator begitu, untuk Teddy gitu, Seskap Teddy itu Ya. tidak selalu menjangkau, ya. Menjangkau, tapi justru kepada fansnya Mas Yesu. Dan fansnya ini kita tahu di TikTok banyak sekali itu ada bocil-bocil gitu ya. Bukan orang-orang yang berpikir lah begitu, bukan orang yang kemudian bisa menyampaikan pemikiran itu lebih baik kepada orang di sekitarnya. Sementara kalau Hasan Nasbi mungkin lebih intelek, lebih apa ada ilmu komunikasinya begitu, dan sehingga diharapkan, dan pemirsa dari Hasan Nasbi itu saya rasa juga orang-orangnya Jokowi, tidak hanya mereka yang under secara intelektual, tapi mereka juga yang berpikir begitu. Jadi Nah, menarik ini kalau berpakaian itu karena Pak Prabowo kelihatannya mulai merangkul juga, tapi merangkul semua termasuk Habib Rizik kan yang menarik kan. Karena betul. pada waktu di pertemuan di istana itu sebenarnya Habib Rizik juga diundang, tetapi kan Pak Habib Rizik tidak datang, yang dikirim kemudian dua orang menantunya ya yang hadir ke sana kan Pak eh, Habib Rizik ini kan nggak punya anak laki-laki ya, jadi dua-duanya Betul. menantu. Tapi kan Mhm. kemudian serang 2 hari atau serang 2 hari seingat saya kemudian mengutus Dasko dan Prasetyo untuk datang ke situ. Dan kalau Raffi Ahmad kan memang udah sering kelihatannya beberapa kali ketemu dengan Habib Rizik. Jadi kelihatannya Pak Prabowo menyadari bahwa dukungan di dalam negerinya itu melemah gitu karena dampak dari ke keikutsertaan di BOP dan juga perjanjian on reciprocal trade itu, agreement Mhm. on reciprocal trade itu. Jadi eh, mulai merangkul semua stakeholder. Karena bagaimanapun juga saya melihat di IBTV ya itu ada pernyataan beberapa hari sebelum diundang itu pernyataan Habib Rizik sangat keras terhadap keikutsertaan Indonesia di Betul. BOP dan Amerika Mhm. itu gitu. BOP. Jadi ini memang saya kira seperti yang Anda sebutkan tadi dilemanya Pak Prabowo. Jadi melihat situasi seperti ini dia tentu tidak bisa bersikap frontal terhadap Trump. Itu kelihatan Mhm. sekali dia. Dan kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari para orang dekatnya Pak Prabowo, termasuk misalnya Sufmi Dasko Ahmad ketika dia bicara di dalam peluncuran bukunya Sagan dan Nainggolan di ITB yang kemudian rame itu kan dia juga menjelaskan tentang apa sebenarnya maksudnya Pak Prabowo itu bergabung di BOP. Jadi Iya, Pak. Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa itu demi kepentingan dari kepentingan Indonesia nggak perlu nggak Pak Prabowo menyatakan dia nggak pedulilah kalau kemudian dia banyak dihina-hina di dalam negeri dan sebagainya. Tapi kan soal bukan soal hina menghina ini tapi soal dukungan dari dalam negeri sebagai seorang politisi kan itu sangat diperlukan gitu. Jadi mesti dibedakan itu antara hina, faktanya itu berupa penghinaan, tetapi itu merupakan semacam legitimasi dong terhadap kepemimpinannya Pak Prabowo ketika kemudian banyak orang yang tidak sepakat dengan gagasan dia. Saya kira itu sebenarnya situasinya Mhm. sekarang. Jadi kalau diharapkan segera memutuskan apakah kemudian setelah menghold atau menunda pembicaraan di BOP dan kemudian langsung memutuskan yes keluar atau yes tetap masuk itu bukan hal yang mudah buat Pak Prabowo karena dua stakeholder ini harus dia maintain semua baik baik Trump dia harus maintain kemudian di dalam negeri juga harus maintain cuma banyak orang yang mempersoalkan itu kan lu tanggung jawab lu tuh ke dalam negeri kenapa dan kita selama ini politik kita bebas aktif. Jadi ya nggak bisa kalau kita bicara soal bebas aktif tapi kamu berada di BOP sementara di BOP itu ada Israel dan Amerika kan begitu yang berhadapan dengan Iran. Jadi kalau ada kaitannya tadi kalau kemudian sekarang tiba-tiba
Pak Prabowo menginginkan menjadi juru damai, menurut saya agak berat posisinya karena kepada Trump dia tidak setara posisinya, kan harus kita akui. Ya memang kita sebagai negara yang lebih kecil, tapi dalam hal ini kan tidak harus seperti itu juga. Tapi tidak kemudian dengan Iran sendiri juga tidak cukup dekat karena Indonesia kan sangat terlambat menyampaikan duka cita kepada pemerintah Iran tentang wafatnya Ali Khamenei kan Mbak Agi ya 4 hari 5 hari setelah peristiwa. Dan kedua Pak Prabowo ini kan kunjungan selama 1,5 tahun ini sudah berapa negara dia sudah sampai berapa sih 35 kali kunjungan ya ke luar negeri ya Mbak Agi belum pernah Ya, hampir setiap 11 hari, kalau ya dihitung rata-rata ya, setiap 11 hari melakukan kunjungan ke dia luar belum pernah negeri. ke Iran gitu. Jadi kalau kemudian sekarang Trump misalnya lebih dulu menelpon menelpon Putin Putin. dan Trump dan Putin pasti dengan mudah menelpon presiden dari Iran maupun pemimpin tertingginya sekarang, ya dia mungkin akan lebih pas menjalankan peran itu. Iya, walaupun dalam hal ini Putin tidak netral ya. Dan kita sudah bisa prediksi sebetulnya bahwa eh, untuk menjadi penengah atau mediator itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, Kalau seandainya Amerika setuju pun, saya rasa Iran berkeberatan bukan mendoakan ya, tapi kita bisa prediksi Iran akan berkeberatan dalam hal ini. Dia juga sudah memperingatkan banyak negara begitu jangan coba-coba untuk ini dan itu. ya, Apalagi setelah ada pemimpin yang baru, ini lebih keras lagi daripada ayahnya yang gugur terlebih dahulu, begitu, ya. yang tidak akan mundur dalam hal ini, begitu. Jadi memang diharapkan, apalagi ada pernyataan juga dari Trump gitu, sepertinya dia ingin menguasai Selat Hormuz, ya itu sudah pastilah begitu, setelah mengganti rezim yang ada sekarang dengan rezim yang bersedia bekerja sama dengan Amerika, maka kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah ikut mengatur Selat Hormuz, yang tentu saja cita-cita itu sangat-sangat ditentang oleh Iran dan Iran mendapat dukungan kuat begitu dari rakyatnya, pemimpin Iran ini, sementara Trump sendiri tidak mendapatkan legitimasi yang kuat Nah dari itu rakyatnya problemnya di situ sendiri. ya. Iya. Problemnya ini Pak Trump ini kayaknya kejebak lah gitu dengan skenario Terjebak karena Israel ya. dia pun harus mengeluarkan harga yang sangat tinggi dan Ya, salah satu lagi mungkin yang bisa berpotensi menjadi skandal di masa yang akan datang yaitu di mana sekarang sudah diketahui bahwa Trump ini anak-anaknya yaitu Donald Trump Junior dan juga Eric Trump itu membuat sebuah perusahaan beberapa bulan sebelum beberapa bulan sebelum terjadinya perang ini, di mana perusahaan itu adalah apa namanya, dia menginvestasikan dananya itu di perusahaan drone gitu Mas Hersu, yang dimana drone ini kemudian menjadi pemasok drone perang untuk Pentagon. Jadi di sini kan terjadi kalau di Indonesia seperti misalnya, oh udah tahu akan ada MBG, terus kemudian dananya triliunan, ya buru-buru circle yang ada di sekitarnya itu membangun perusahaan-perusahaan, yayasan sosial, yayasan pendidikan apa dan sebagainya sebagai syarat untuk ikut mengelola MBG. Nah, seperti seperti itu begitu. Jadi ini ini juga sudah mulai menjadi perbincangan dan yang kuat gitu ya di antara masyarakat Amerika dan banyak juga yang kemudian ya, netizen misalnya menuduh bahwa dia tentu saja Trump menginginkan ya, perang yang akan panjang karena dia memasok berbagai ya, salah satu ya, pemasok untuk perang ya. itu begitu. Jangan lupa Trump ini sudah periode kedua ya. Jadi dia tidak mungkin Betul. lagi akan maju lagi. Jadi berat memang dia kan dia kalau dia menutup jejak seperti itu kan dan kalau kemudian seperti Anda sebut tadi pemilu sela kemudian Republik kalah. Wah, itu makin berat lagi dan itu soalnya ya. Oke, tapi Ya. menarik. Saya kira kita mungkin fokus ke dalam negeri ya, Mbak Agi ya soal ini Mhm, ya. mhm. Nah, apa yang terjadi sekarang ini di dalam negeri karena kan ini yang sangat serius dihadapi oleh pemerintah adalah sebentar lagi harus mudik Lebaran. Ya. Ini kan hal Mhm. yang nggak bisa ditawar-tawar. Makanya kemudian pemerintah kan memutuskan tidak akan ada kenaikan BBM bersubsidi. Itu kan yang Ya. ini ya. Dan itu Mhm. berarti ada harga yang harus dibayar kan gitu oleh pemerintah. Mhm. Artinya ada kalau karena tidak ada kenaikan bersubsidi ya subsidinya akan ditambah. Kan pasti Mhm. seperti itu. Kemarin udah kita bahas juga soal kalau satu satu dolar per barrel itu berapa konsekuensi kenaikannya dan sebagainya begitu ya. Karena memang ada seperti Anda kemarin sampaikan ada hitungan yang berbeda antara DPR dengan ekonom-ekonom yang ada gitu. Saya membaca Pak Pangestu misalnya menyatakan 1 dolar itu
sampai 6,8 triliun tambahan subsidinya. Ya, itu perkiraan Ya, resminya, betul. sementara Wakil Ketua Komisi 1 Kusnunia, Wakil Ketua Komisi 7 Kusnunia memperkirakan itu sampai 10 triliun gitu. Jadi, Hmm. tapi apapun, kalau toh kita pilih angka yang paling rendah pun 6,8 lah katakanlah seperti itu juga cukup bikin bikin boncos APBN. Nah, tetapi itu kan dampak dari pemerintah. Dampak buat masyarakat kelas menengah sekarang yang tidak menggunakan Pertalite itu kan udah mulai terasa, Mbak Agi. Sekarang Sangat ini. terasa. Iya, Mhm. gitu. Iya. Mulai Jadi mikir tidak orang. hanya harga BBM, tapi juga dampak ikutannya. Yes, itu Gitu. dia. Itu yang saya kira Mhm. tidak mudah buat Pak Prabowo untuk segera memutuskan apa langkahnya karena itu langkahnya sangat dilematis sekali kan. Sangat kelihatan kalau dari pernyataan-pernyataan orang di lingkungan Pak Prabowo itu ya mereka nggak mungkin berani memutuskan misalnya bersikap keras dalam BOP kemudian terus merevisi soal ART ya Agreement on Reciprocal Trade itu dengan Amerika nggak mudah. Sekarang ini semua berbicara terhadap AR itu karena dianggap merugikan, sementara pemerintah nganggap enggak dirugikan. Misalnya saya baru saja membaca rilis dari Ketua Dewan Pers. Itu berkaitan dengan apa aturan-aturan yang kemudian dianggap melanggar kepentingan Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan investasi media Amerika di Indonesia, karena semua itu ada aturannya, Mbak. Jadi Betul. Hari ini saya membaca keterangan dari Profesor Komarudin itu berkaitan misalnya soal soal penanaman modal dari media-media Amerika di Indonesia yang katanya nggak boleh dibatasi, padahal ada undang-undangnya dibatasi oleh maksimal itu 20% dan atau masuk melalui pasar saham dengan catatan tidak jadi dominan kan gitu. Terus kedua soal juga dengan beberapa perusahaan besar ya seperti Google dan sebagainya yang selama ini mereka tidak ada aturan apapun dalam menggunakan konten-konten dari Indonesia kan nggak ada Ya. bagi hasil dan sebagainya itu yang juga Mhm. disoroti. Jadi bukan hanya para pengusaha tapi sampai media pun juga mulai mempersoalkan Dewan Pers juga mulai mempersoalkan soal perjanjian ART itu gitu. Iya, betul. Dan memang belum diratifikasi betul ya, Ya. Mas Hersi. Hmm. Tapi juga tidak diterminasi, dan tidak ada pernyataan tegas begitu. Apalagi di dalam negerinya sendiri juga kan gonjang-ganjing ya. Hmm. Sesudah itu kemudian dari Supreme Court gitu apa mengeksekusi peraturan yang ternyata hanya 10% untuk tarif, tapi Trump kekeh karena ternyata ada aturan juga bahwa dia bisa memberlakukan tetap dengan tarif gitu yang berbeda dari yang diputuskan oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung di sana sampai dengan 150 hari dan dia hendak menggunakan apa aturan itu dan sebagainya lah. Jadi ini memang carut marut yang ada di luar ini sangat berdampak kepada Indonesia. Walaupun Bahlil sudah mengatakan bahwa selama masa mudik tidak akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi, ya harga Ya, Pertalite saja, tapi iya harga BBM yang selama lain itu naik mudik turun ya. nanti selesai mudik Betul. ketika orang udah habis-habisan duitnya ya tiba-tiba Iya, tidak terhindarkan karena itu saya kira ya Mbak Agi kan karena betul. Karena Hmm. beberapa juga sudah menghentikan produksinya, Mas Sersu. Ya, Akibat jadi seperti misalnya Qatar. Qatar itu sudah di sumur-sumur atau di kilang-kilang besarnya itu dia sudah menghentikan produksinya. Dan Kuwait, kemudian Kuwait juga, iya, ya, Kuwait sudah menghentikan apa sebagian besar produksinya. Begitu juga dengan Saudi Arabia sudah memangkas produksi. Kenapa? Karena mereka berproduksi terus, tapi storage-nya sudah penuh. Jadi mau ya, disimpan di mana lagi? Nggak bisa. Mau dikirim juga nggak bisa. Selat Hormuz tidak bisa dilalui. Sementara mereka juga nggak ngirim ke tetangganya sendiri, karena tetangganya sendiri juga apa namanya para produsen minyak mentah. Jadi mereka harus mengirimnya ke Asia dan ke wilayah lain yang tentunya melewati Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia untuk negara-negara ya. di sekitar Samudra India. Hmm. Jadi saat ini memang ya kita menurut Bahlil kita sudah mulai mengimpor dari Amerika Serikat saat ini Mas Hersu. Mungkin itu kan sekaligus untuk memenuhi perjanjian ya kalau Hmm. seandainya Hmm. Hmm. perjanjian tarif itu kan ada klausul yang mengatakan kita harus mengimpor sekian besar gitu ya minyak dan gas dari Amerika. Ya, Itu berapa diharapkan berapa kita lama tidak perjalanan dari Amerika tuh ya? Mbak? lama.
Yang jelas dari dua kapal itu American Pride dan Gatsunoro itu yang sekarang masih terjebak di Selat Hormuz dan masih diupayakan negosiasinya oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya itu mengangkut minyak untuk negara lain rupanya. Tapi salah satunya itu memang untuk negara Indonesia sendiri dan konsumsi minyak kita per hari sekitar 1,6 juta barel. Dari 1,6 juta barel yang 600 600-an ribu itu kita dari dalam produksi negeri ya. sendiri, Ya. ya sementara 1 juta barel itu kita harus impor. Nah, seperti kata Bahlil, misalnya sehari kita menggunakan 1,6 juta barel itu mengurangi cadangan minyak kita. Ya, dan tentunya setiap hari juga harus ada impor yang masuk Ya, impor begitu. yang masuk itu dia. Makanya sekarang negara-negara tetangga itu sudah mulai mengambil langkah-langkah yang serius ya. Misalnya seperti Betul. Filipina, Mhm. Thailand, terus mana lagi yang sudah ngambil Iya. langkah penghematan tuh. Filipina hanya dalam satu minggu hanya memberlakukan 4 hari kerja. Mungkin Hmm. ada kemungkinan dipangkas lagi kalau seandainya memang pasokan drastis turun. Inggris hanya memiliki cadangan 1,5 hari saja dan mereka kelimpungan. Bagaimana ini untuk memenuhi apa kebutuhan? Padahal kalau di Eropa biasanya itu 90 hari terpenuhi bahkan sampai ratusan hari. Entah kenapa Inggris sampai loss seperti itu. Nah, Jadi ini ya kalau negara-negara barat kan berkaitan dengan cuaca juga ya. Tapi untungnya sekarang betul udah mulai masuk di harus musim semi ya. Jadi kebutuhan ya kebutuhan ini berkurang. Kalau musim dingin kan mm, kebutuhan ini luar biasa. Thailand tinggi. kan juga ada persoalan, Mbak Agi. Betul, di Thailand juga apa antrean tidak henti-hentinya gitu karena Ya, ketakutan padahal suatu Thailand saat. kemarin kan berapa? Stoknya 60 hari padahal ya lebih Ya, 3 kali enam lipat puluh dari kita. hari, betul, dibandingkan dengan Indonesia. Dan di Jadi, Indonesia juga sempat misalnya di Aceh, Aceh mungkin karena trauma kemarin ya yes, bencana trauma. Sumatera, Saya ya, ya. ya sempat apa eh, orang-orang memborong beras begitu Mas Hersu. Padahal kita tidak ada kelangkaan beras begitu, tapi mungkin pada saat bencana ketika itu pangan begitu sulit didapatkan, BBM juga sulit sehingga Ya. ada trauma secara psikologis seperti Ya, itu. ini karena yang ngomong kan Bahlil ya, berkaitan dengan yang 20 hari dan sebenarnya orang pasti mengingat bagaimana Bahlil menyatakan listrik. Ya, itu memang realitasnya seperti itu. Jadi kan Ya, kalau Anda realitanya seperti baca di itu. Indonesia, baca di media-media lokal itu penyebabnya kenapa mereka kemudian antri BBM itu ya karena menyimak pernyataan Bahlil itu yang membuat mereka karena mereka tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah pusat itu sekarang dalam titik yang terendah juga situasi di Aceh dan itu soal serius lagi soal yang berbeda lagi ya di Aceh itu karena Hmm. bagaimanapun kan sebenarnya mereka itu soal gagasan untuk memisahkan diri dari Indonesia itu kan sebenarnya sudah mati mati suri lah kemarin setelah perjanjian Mm-mm. Helsinki dan sebagainya. Tapi kemarin itu bencana itu dan penanganan yang kita seperti itu yang membuat itu membangkitkan lagi. Ini kan generasi baru sebenarnya yang sudah tidak terlampau Ya. terpapar dengan ide-ide semacam itu. Tapi Mm-mm. peristiwa yang kemarin itu bencana itu membuat itu muncul kembali. Ini yang saya kira penting Ya. dicatat juga oleh pemerintah pusat, harus mulai sensitif juga Mm-mm. terhadap hal-hal semacam itu. Jadi jangan nganggap ini soal yang sepele. Jadi mari kita lihat Mbak apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Pak Prabowo ini. Tapi kalau kita melihat tadi membicarakan bahwa orang orang yang tadinya sudah di luar kemudian diajak lagi seperti Habib Rizik dan sebagainya masuk lagi ini kan menunjukkan bahwa memang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi secara internal. Tetapi kan di satu sisi dilemanya dia melakukan konsolidasi internal tetapi dia tidak bisa juga berbuat banyak terhadap Amerika padahal kepentingan Amerika itu jelas bertentangan dengan kepentingan domestik kita. Itu yang dilemanya sekarang dihadapi oleh Presiden Prabowo. Oke, Mbak Iya, Agi. Nggak ini oke. ya, kita nggak perlu ngomongin Jokowi ya kali ini ya, Mbak Agi. Nggak apa-apa lah, nggak ngomongin Jokowi. Kan, karena kalau Jokowi tiba-tiba muncul jadi penengah, ingin juga pernah kan Mbak Asti, Mbak Agi yang akan langsung girap-girap gitu. Ya, kita Oke. kita akhiri perbincangan kita kali sampai ini ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Gbeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.